Ada statement menarik nih dari Presiden Prabowo Subianto saat menyambut kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Di depan pemimpin negara sekutu Israel itu, Prabowo menyebut membuka peluang hubungan diplomatik dengan Israel, tapi ada syaratnya. Apa tuh? Kita diskusi bahas ini. Hingga kini, meski Israel membuka blokade jalur truk pembawa bantuan kemanusiaan secara terbatas, nyatanya penyerangan masih terjadi di Gaza. Korban jiwa terus bertambah. Anak-anak, perempuan, semua jadi korban atas nama klaim Israel menargetkan kelompok Hamas. Belum lagi kelaparan yang membayangi warga di Gaza. Hari ini dapat bantuan, belum tentu esok ada yang bisa dimakan. Berbagai negara menyerukan Israel segera menghentikan serangan. Sementara Indonesia juga tak mundur mendukung kemerdekaan bagi Palestina. Nah, pernyataan terbaru yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto soal ini saat pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Two-state solutions, syarat mutlaknya dari Presiden Prabowo Subianto. Pengakuan Indonesia terhadap Israel tidak akan pernah terjadi selama Palestina belum berdaulat dan masih terjajah Israel. Dari zaman Presiden Soekarno hingga saat ini, Indonesia tidak pernah memiliki hubungan resmi dengan Israel karena konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo bicara pada tataran hipotetis ya, pada tataran bahwa kalau terjadi hubungan dengan Israel kelak, itu persyaratannya itu luar biasa. Israel harus segera memerdekakan Palestina dan selanjutnya menjadi two-state solution. Ada solusi dua negara dan Palestina menjadi negara yang berdaulat, berkewilayahan, mandiri, bersatu. Itu dulu syaratnya. Dan saya pikir syarat itu tidak akan pernah dilakukan oleh Israel. Nah, jadi statement Pak Prabowo itu sangat syarat dengan nuansa psikologis, juga sangat syarat nuansa filosofis, dan syarat juga dengan hukum internasional. Karena Israel mustahil akan mengizinkan kemerdekaan Palestina, apalagi dengan two-state solution, di mana Palestina mendapat wilayah yang seluas yang dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB tahun 60-an silam, dan ini tampaknya Israel tidak akan pernah. Jadi sepanjang Israel tidak akan pernah memberikan pengakuan dan juga mengizinkan Palestina merdeka bersebelahan dengan dia, maka hubungan kita sama Israel tidak akan pernah terjadi. Nah, jadi Pak Prabowo ini merangsang dunia untuk berpikir begitu, terutama sekali negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ternyata mereka pada kecewa. Mereka berpikir kalau punya hubungan diplomatik, mereka akan bisa mengupayakan bersama Israel perdamaian. Tapi ternyata tidak pernah kejadian. Nah, belakangan Israel ini terus dipojoki oleh sekutunya. Selain Prancis, Inggris dan juga Kanada, Jerman dan Amerika juga mengecam keras atas aksi Israel yang memblokade bantuan ke Gaza. Konferensi tingkat tinggi di New York, Amerika Serikat akan digelar sebentar lagi. Prancis dan Arab Saudi disebut-sebut akan memberikan dorongan baru untuk pengakuan negara Palestina dan tentunya mendorong penyelesaian two-state solutions. Tampaknya ke depan Perancis akan mendukung kemerdekaan Palestina mengikuti Spanyol, Slovenia, dan Malta, dan untuk itu Perancis akan bersungguh-sungguh mengupayakan terwujudnya two-state solution atau solusi dua negara, dan saya pikir akan ada ide-ide baru dari Perancis dalam pertemuan sekitar 2 minggu lagi di Arab Saudi untuk membahas perdamaian Palestina. Perancis sudah memiliki hubungan diplomatik sama Israel, tapi Perancis sudah mulai kritis karena ternyata Israel itu tidak sedemokratis seperti yang dia katakan, tidak semanusiawi dalam menangani masalah Palestina dan tidak ikhlas melihat Palestina menjadi sebuah negara merdeka.
Yang jelas gempuran Israel di Palestina masih berlangsung. Korban tewas mencapai 54.000 orang sejak agresi Israel Oktober 2023 lalu. Gimana menurut kalian? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.